Sila dalam tindakan merujuk pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dan negara. Berikut beberapa contoh konkret dari Pancasila dalam tindakan di berbagai aspek kehidupan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah prinsip yang mendukung kebebasan beragama dan toleransi antar keyakinan. Berikut beberapa cara praktis untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghormati praktik keagamaan orang lain, menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang menjalankan ibadah atau ritual agama mereka. B. Tidak memaksakan keyakinan, menghindari memaksakan keyakinan atau pandangan agama sendiri kepada orang lain. C. Mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam lingkungan masyarakat. D. Berpartisipasi dalam dialog antaragama, terlibat dalam atau mendukung inisiatif dialog antaragama bertujuan meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyerukan pentingnya menghormati hak dan martabat setiap individu. Berikut beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghindari diskriminasi, aktif menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan etnis, agama, gender, status, atau latar belakang lainnya. B. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk kesetaraan, terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial. C. Membantu mereka yang membutuhkan, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. D. Pendidikan dan pengembangan kesadaran, berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai hak asasi manusia. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia merupakan fondasi penting bagi keutuhan dan harmoni bangsa Indonesia yang beragam. Berikut cara praktis untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghargai keberagaman budaya dan bahasa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, etnis dan bahasa, jadi kita harus menghargai dan merayakan keberagaman ini. B. Menghindari dan menentang tindakan yang memecah belah, secara aktif menghindari dan menentang segala bentuk tindakan, ucapan, atau sikap yang bisa memicu perpecahan dan konflik. C. Partisipasi dalam kegiatan yang mendorong persatuan, terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang mempromosikan kesatuan dan kebersamaan lintas budaya, seperti festival multikultural, kegiatan sosial lintas agama, atau inisial pendidikan yang inklusif. D. Mempromosikan toleransi dan pengertian, berusaha untuk memahami perspektif dan kondisi orang lain yang berbeda latar belakangnya, serta menunjukkan sikap toleransi dan empati dalam interaksi sehari-hari. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam BRMUSIAWRAPN atau perwakilan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi yang dijalankan dengan kebijaksanaan dan partisipasi aktif warga negara. Berikut beberapa cara untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. A. Menggunakan hak pilih. Salah satu bentuk partisipasi demokrasi yang paling fundamental adalah melalui pemilihan umum. B. Berpartisipasi dalam diskusi publik, terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu publik, baik itu di lingkungan komunitas, melalui media sosial, atau di forum publik. C. Menghormati proses musyawarah mufakat, menghargai dan menghormati keputusan yang diambil melalui proses musyawarah yang mencerminkan kebijaksanaan kolektif. D. Aktif dalam organisasi masyarakat, bergabung atau mendukung organisasi kemasyarakatan atau LSM yang berperan dalam pembangunan sosial, politik, atau lingkungan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila yang memiliki makna mendalam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Berikut beberapa cara konkret untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. A. Mendukung kebijakan pro-keadilan sosial, menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi, mendukung kebijakan pemerintah atau inisiatif lokal yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. B. Partisipasi dalam program pemberdayaan, terlibat dalam atau mendukung program-program yang bertujuan pemberdayaan masyarakat, terutama yang menargetkan kelompok marginal dan kurang beruntung. C. Praktik bisnis yang adil. Jika Anda adalah seorang pengusaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi, menerapkan prinsip keadilan sosial berarti menjalankan usaha dengan etika, memastikan gaji dan kondisi kerja yang adil bagi karyawan, serta tidak mengeksploitasi konsumen atau lingkungan. D. Penggunaan sumber daya secara bijaksana, menggunakan sumber daya yang ada, baik alam maupun buatan, dengan cara yang bertanggung jawab dan adil, memastikan bahwa mereka tersedia untuk generasi saat ini dan masa depan.